Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Pada modul kali ini, kita akan membahas mengenai refleksi sebagai bagian dari pembelajaran pada jenjang SMP dan SMA atau SMK. Apakah Ibu dan Bapak Guru sudah rutin mengajak muridnya untuk melakukan refleksi di kelas? Kegiatan refleksi erat kaitannya dengan dimensi mandiri pada profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kebiasaan refleksi harus dibangun dan menjadi bagian rangkaian pembelajaran di kelas. Kegiatan refleksi bukan dilakukan karena kebetulan ada waktu, tapi kita perlu mengadakan waktu untuk melakukan refleksi. Dengan demikian, murid dapat belajar dari proses belajarnya untuk pembelajaran selanjutnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat memasukkan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana membuat pertanyaan refleksi yang sesuai untuk murid. Yang kedua, kapan refleksi dilakukan. Yang ketiga, bagaimana guru memfasilitasi muridnya berefleksi. 3 hal inilah yang akan dibahas pada video ini. Bagaimana membuat pertanyaan refleksi yang sesuai untuk murid? Tentunya perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan murid kita. Pada jenjang SMP atau fase D, murid diharapkan dapat melakukan refleksi untuk memonitor kemajuan belajar, memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul berdasarkan pengalamannya, dan mempertimbangkan strategi belajar yang sesuai. Intinya adalah mengaitkan hasil refleksinya ke dalam proses belajar, sehingga bentuk pertanyaan bisa mengacu kepada capaian di atas. Misalnya berkaitan dengan metode belajar, kemampuan atau keterampilan baru, target yang ingin dicapai, rencana untuk mencapai target, serta bantuan yang ia butuhkan. Naik ke jenjang SMA atau SMK atau fase E dan F, murid diharapkan dapat melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, termasuk merefleksikan informasi-informasi karir yang akan dipilihnya. Intinya adalah mengaitkan hasil refleksinya untuk menunjang karirnya nanti. Jadi, bentuk pertanyaannya dapat dibuat agar menggiring murid dapat melakukan analisis karakteristik tentang dirinya dan menganalisis keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat karirnya di masa depan. Dapat juga berupa pertanyaan yang menggiring murid untuk mencari umpan balik dari orang lain sehingga ia dapat merefleksikan umpan balik tersebut untuk mengenal dirinya dan mengembangkan diri. Tahapan alur perkembangan pada setiap fase inilah yang menjadi acuan kita dalam membuat pertanyaan refleksi. Tentunya pertanyaan refleksi juga dapat dikaitkan dengan materi yang dipelajari di kelas. Misal, mengaitkan pertanyaan refleksi dengan aksi yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar saat mempelajari tentang pemanasan global. Tahapan alur perkembangan pada setiap fase inilah yang menjadi acuan kita dalam membuat pertanyaan refleksi. Guru juga dapat memanfaatkan respon murid terhadap pertanyaan refleksi untuk menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan belajar di kelas. Misalnya, respon mereka saat menjawab hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau bantuan yang mereka harapkan dari gurunya. Hasil refleksi ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuat strategi pengajaran di kelas. Setelah membuat pertanyaan, lalu kapan refleksi dilakukan? Sebenarnya tidak ada ketentuan baku kapan refleksi dilakukan. Dikembalikan lagi kepada tujuan dari refleksi itu sendiri. Misalnya, saat melakukan refleksi sebagai bagian dari pembelajaran, kita mengharapkan murid dapat melihat kembali proses belajar yang dialaminya dan hasil yang mereka berikan. Berarti, refleksi dapat dilakukan ketika proses sedang berjalan dan di akhir saat sudah ada hasil pembelajaran yang dibuat. Misalnya, di akhir unit pembelajaran, setelah melakukan asesmen formatif, setelah pembagian tes atau asesmen sumatif, di akhir proyek.
Walaupun pertanyaan sudah kita siapkan, bisa saja murid belum melakukan refleksi dengan mendalam. Terlebih untuk murid yang belum terbiasa melakukan refleksi. Lalu, bagaimana guru memfasilitasi muridnya berefleksi? Salah satu caranya bisa dengan memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Misalnya, ibu dan bapak guru mengajak muridnya refleksi di akhir suatu unit pembelajaran. Kemudian, salah satu murid kesulitan menjawab pertanyaan refleksi mengenai metode belajar yang paling cocok dengan dirinya. Ibu dan bapak guru dapat membantu dengan memberikan pertanyaan tambahan secara lisan seperti, atau ibu dan bapak guru juga dapat memfasilitasi dengan menciptakan suasana yang mendukung. Refleksi memerlukan keterbukaan murid. Ibu dan bapak guru masih ingat dengan posisi kontrol guru. Jika kita masih memerankan posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah, akan susah membuat murid terbuka untuk refleksi. Murid cenderung takut dimarahi atau khawatir disudutkan. Jika ibu dan bapak guru ingat kembali topik positif disiplin, restitusi juga merupakan proses refleksi. Jadi, lingkungan belajar yang konstruktif dan budaya positif disiplin penting untuk mendukung kebiasaan refleksi. Ibu dan bapak guru, sebaiknya kita tidak memaksa murid jika ia tidak mau menunjukkan hasil refleksinya. Ingat bahwa konsumen utama dari proses refleksi adalah diri sendiri. Murid punya hak untuk menjaga privasi dari hasil refleksinya. Kita juga perlu memilah pertanyaan-pertanyaan mana yang cukup disimpan oleh murid dalam buku jurnal pribadinya atau pertanyaan yang bisa didokumentasikan dan dijadikan sebagai portofolio kelas. Terakhir, kita perlu mengenali fase kemampuan murid berada. Bisa jadi ada murid-murid kita di fase E yang kemampuan refleksinya masih di fase D. Atau bahkan C. Jika ini terjadi, ibu dan bapak guru perlu memfasilitasi murid tersebut dengan pertanyaan refleksi yang sesuai dengan kemampuannya. Murid juga kita bimbing agar bisa mencapai kemampuan sesuai fasenya. Untuk memfasilitasi murid dengan kemampuan yang masih di jenjang SD, ibu dan bapak guru dapat melihat video materi refleksi sebagai bagian dari pembelajaran di SD. Sekarang, coba ingat kembali kebiasaan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Apakah menurut ibu dan bapak guru sudah sesuai dengan perkembangan murid? Apakah lingkungan belajar sudah mendukung? Kemudian, apa yang bisa kita perbaiki untuk mendukung murid kita menjadi pembelajar yang mandiri dan mendapatkan manfaat dari refleksi? Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.